Di mana Imam Mahdi dibaiat? Di depan Kaabah. Berapa jumlah orang yang membaiat? 314, sama seperti jumlah perang Badar. An Ummi Salamah, dari Ummi Salamah qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bay'u li rajulin baina rukni wal maqam iddatu ahli badrin. Dari Ummu Salamah berkata, Rasul bersabda, seorang laki-laki akan dibaiat di antara rukun Hajar Aswad dan maqam Ibrahim. Ini Hajar Aswad, ini maqam Ibrahim, di situlah nanti akan dibaiat yang jumlah mereka sebanyak pasukan perang Badar. Alhamdulillahirabbil alamin. Khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala habibina wa sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin, Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, pagi ini kembali kita melanjutkan kajian perjalanan kehidupan manusia setelah meninggalkan kehidupan dunia. Bab yang kita bahas yaitu hari kiamat dan tanda-tandanya. Selalu kita ulang-ulang mengapa bab hari kiamat termasuk ke dalam pembahasan kita. Karena sebelum datangnya hari berbangkit, mesti didahului terlebih dahulu dengan hari kiamat. Setiap orang yang meninggal hari ini berada di alam kubur sampai datangnya hari berbangkit. Wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Di belakang mereka ada barzakh, ada pemisah sampai datang hari berbangkit. Nah, datangnya hari berbangkit ini ditandai dengan kiamat. Kiamat dalam pembahasan para ulama terbelah kepada dua, al-qiyamatu as-sughra dan al-qiyamatu al-kubra. Kiamat kecil serta kiamat besar. Kiamat kecil sudah kita jelaskan di pertemuan-pertemuan sebelum ini. Lalu kemudian masuklah kita kepada pembahasan al-qiyamatu al-kubra, tanda-tanda kiamat besar. Mengapa perlu kita pelajari tanda-tanda kiamat besar ini, Ustaz? Yang pertama, alasannya untuk menambah wawasan. Itu yang terpenting, kita tambah wawasan terkait ilmu-ilmu yang ada di dalam Islam. Yang kedua, menambah keimanan. Sebab Rasulullah menyampaikan 14 abad yang lalu, yang ternyata apa yang disampaikan itu pasti akan berlaku di masa yang akan datang. Dan di antara tanda-tanda itu sudah ada yang berlaku dan sedang berlangsung, serta ada yang akan terjadi. Oleh karena itu, tanda-tanda kiamat besar ini kita pelajari sebagai alasan bagi kita untuk menambah wawasan serta keimanan, agar semakin dekat, semakin cinta terhadap Islam dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tanda-tanda kiamat besar. Apakah itu sudah terjadi atau sedang berlangsung? Lalu banyak pula yang mengemukakan pendapat bahwasanya tanda-tanda kiamat besar ini sudah terjadi. Maka di sini kita akan jelaskan nantinya berdasarkan hadis-hadis yang sahih, agar setiap pembahasan yang kita jelaskan bisa dipertanggungjawabkan di dunia dan di akhirat. Mesti didasarkan kepada dalil. Sekali lagi Bapak Ibu, selalu juga kita katakan, ketika kita membahas tanda-tanda kiamat ini,
hindari penyebutan tahun, bulan serta hari. Misalnya tahun 2023 kiamat akan terjadi. Jangan. Tahun 2025 akhir kiamat akan terjadi. Tidak boleh. Karena waktu hanya Allah saja yang tahu. Jadi kita hanya membacakan hadis-hadis Nabi sebagai landasan dan menambah keimanan kita. Dan susunan-susunan atau rentetan-rentetan itu para ulama berbeda pendapat. Namun meskipun demikian, dari sebagian besar pendapat para ulama, urutannya kita jelaskan dalam buku yang kami tulis ini. Ini berdasarkan bacaan-bacaan dari banyak buku. Karena kalau urutan-urutan itu tidak sesuai, tidak runut, maka nanti akan terjadi perbedaan-perbedaan yang sangat mendalam. Maka urutan ini disusun oleh para ulama sebagai acuan bagi kita. Ternyata ini dahulu yang terjadi, kemudian datang ini, kemudian begini, kemudian begini. Kalau susunan ini terbalik, maka akan mendatangkan, menghadirkan interpretasi penafsiran yang dapat membingungkan kita sendiri. Maka oleh karena itu susunan ini berdasarkan bacaan-bacaan dari sekian banyak buku yang kami tulis di dalam karya kami ini. Tanda-tanda kiamat besar. Hadis riwayat Imam Bukhari. Kita ambil sebagai dasar terlebih dahulu. Lalu nanti kita jelaskan satu persatu tanda-tanda tersebut. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Di hadis yang panjang, Rasul katakan, innaha, sesungguhnya hari kiamat besar itu, lan takuma, tidak akan terjadi, hatta, sehingga kalian tarawna, melihat, qabalaha, sebelumnya, berarti sebelum terjadi tiupan sangkakala yang menyebabkan alam semesta ini hancur lebur, maka kalian akan melihat tarawna qablaha, melihat tanda-tanda sebelum terjadinya hari kiamat, asyra ayatin, 10 tanda. Ini 10 tanda. Fadzakaru ad-dukhan, lalu Nabi menyebutkan yang pertama ad-dukhan. Ini dalam teks hadis satu riwayat. Apakah nanti dukhan yang pertama? Maka inilah kerja keras para ulama untuk mendudukkan itu. Apakah dukhan yang pertama asap kabut tebal yang pertama atau yang lain? Dan kabut asap ini yang dimaksud kabut asap apa? Apakah kebakaran hutan? Kalau kebakaran hutan setiap tahun terjadi di negeri kita. Kalau di Timur Tengah enggak ada hutan. Jadi yang disebutkan oleh Rasulullah yang pertama ad-dukhan. Nah, kita jelaskan nanti dukhan itu apa. Yang kedua wad-dajjal, dajjal. Yang ketiga ad-dabbah, hewan melata. Yang keempat tulu asy-syamsi min maghribiha, terbit matahari di ufuk barat. Hari ini kira-kira di mana terbit matahari? InsyaAllah masih di ufuk timur. Maka silakan ke kantor masing-masing. Jangan pula nanti gara-gara membahas tanda kiamat ini tak selera makan, tak selera ke kantor, tak selera buka kebun. Jangan. Karena kita membahas kiamat bukan berarti terjadi kiamat. Karena saya pernah dengar dari kawan-kawan, ketika membahas hari kiamat hilang selera hidupnya. Kami terjadi itu Bapak Ibu di Malang, di Jawa Timur. Setelah mendengarkan kajian kiamat, bapak ini dan sekeluarga jual rukonya, jual kebunnya, jual aset-asetnya, kemudian tinggal di hutan belantara. Habis duitnya balik lagi kota ngontrak habis itu. Ini kekeliruan dalam memahami tanda kiamat. Dikiranya kedatangan kiamat itu bisa dihindari, bisa mengelak. Kemanapun orang itu akan didapati oleh kiamat. Wa nuzula Isa ibni Maryam, turunnya Isa bin Maryam. Kalau disebut turun berarti masih hidup dan mesti ada tempat. Di mana turun? Apakah turunnya nanti di bumi Melayu ini atau di mana?
Ini perlu dijelaskan secara mendetail. Wa Ya'juj wa Ma'juj. Ya'juj dan Ma'juj. Orang mengaitkan Ya'juj dan Ma'juj ini dengan bangsa Cina. Marah nanti orang-orang Tionghoa yang masuk Islam. Jangan begitu. Itu Cina Ya'juj dan Ma'juj itu Ustaz. Jangan. Karena kalau sudah menunjuk etnis, marah nanti Ustaz Felix Shaw. Saya ini Cina kata dia. Bukan Ya'juj dan Ma'juj. Jadi tidak boleh menunjuk etnis. Nampak kawan berkawan dengan Ya'juj dan Ma'juj. Mirip Ya'juj dan Ma'juj pula. Mirip dan sifat-sifatnya ditunjuk pula. Tetangga saya Ya'juj dan Ma'juj. Nah boleh. Jelas di sini Bapak Ibu. Berapa tadi? Dukhan, Dajjal, Daba, Tulu' Asy-Syamsi, terbit matahari dari barat, turunnya Isa, Ya'juj dan Ma'juj. 6. Wa thalathata khusuf, 3 kali gempa. Gempa ini menghancurkan sepertiga bumi. Khasfun bil masyriq, gempa yang terjadi di timur. Wa khasfun bil maghrib, gempa yang terjadi di barat. Wa khasfun bi jaziratil Arab, dan gempa yang terjadi di jazirah Arab. Jadi sepertiga dari bumi ini terjadi gempa yang luar biasa sehingga meluluh lantakkan isi-isi bumi. Maka di sinilah para ulama berijtihad, teknologi ketika itu tidak berfungsi. Sehingga kemudian perang akhir zaman tidak menggunakan teknologi. Teknologi itu habis, shutdown. Kemudian umat manusia kembali seperti masa purbakala. Uttum min haitsu bada'tum. Kalian akan kembali seperti masa dahulu. Apa yang dimaksud dengan masa dahulu? Kalau dahulu orang berperang menggunakan panah, kuda, tombak, maka di akhir zaman akan seperti itu juga. Akan menggunakan kuda, panah dan tombak. Maka sampai hari ini 3 cabang olahraga ini tetap digemari dan hidup. Memanah, berkuda, kemudian tambah satu berenang. Lalu setelah itu memanah, berkuda dan tombak. Setelah itu berenang. Tambah satu berenang. Karena bagian daripada menjaga kesehatan dan untuk melewati berbagai halangan rintangan. Wa akhiru zalik, dan akhir daripada itu yang ke-10 berarti narun takhruju minal Yaman, api yang muncul di daerah Yaman. Tatrudun nasa ila mahsyarihim, yang kemudian mengumpulkan seluruh manusia di sana. Berarti kalau sudah sampai di masa itu, dunia ini sudah sangat tua dan umurnya tinggal sedikit. Inilah 10 tanda yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu dari hadis ini para ulama mendiskusikannya, menjelaskan berbagai macam sudut pandang ilmu, disiplin keilmuan, sehingga kemudian para ulama, khususnya ulama hadis, dalam memahami hadis-hadis akhir zaman membuat urutan pertama munculnya Imam Mahdi. Jadi bukan asap kabut, tapi Imam Mahdi. Yang kedua Dajjal, karena dua ini berdekatan. Yang ketiga turunnya Nabi Isa. Yang keempat Ya'juj dan Ma'juj. Yang kelima, yang keenam banyak pendapat. Yang pertama, dari sekian tanda-tanda itu munculnya Imam Mahdi. Nah, kita fokuskan dahulu tentang Imam Mahdi. Imam, kenapa disebut imam? Kenapa disebut dengan Imam Mahdi? Karena ketika itu Imam Mahdi menjadi imam di masjid. Di masjid mana? Di Masjid Al-Aqsa. Jadi Al-Aqsa itu suatu saat akan dikuasai oleh umat Islam sepenuhnya. Berarti kalau akan dikuasai, akan terus ada perperangan-perperangan di Palestina. Kenapa saya katakan demikian? Karena Yahudi tidak akan pernah membiarkan keyakinan-keyakinan lain untuk menguasai Palestina. Sebab mereka meyakini
Palestina itu ardul mi'ad, the promised land. Bukan line, land. Kalau line itu line garis, land. Tanah yang dijanjikan dalam keyakinan mereka. Padahal tanah yang dijanjikan itu kepada Nabi Musa alaihi salam yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu ya. Karena ayatnya jelas. Surah Al-Maidah, silakan Bapak Ibu lihat di Quran surat Al-Maidah ayat 26 sampai seterusnya. Udkhulul ardal muqaddasata allati kataballahu lakum. Masuklah kalian ke bumi Palestina ini yang telah diwajibkan, dituliskan untuk kalian. Maksudnya yang telah dijanjikan untuk kalian. Ketika itu Bani Israel, Bani artinya anak, Israel artinya Yakub, anak-anak Nabi Yakub yang berjumlah 12 orang. Masuklah kalian ke bumi Palestina yang telah dijanjikan untuk kalian. Tapi Bani Israel ketika itu tidak mau masuk di sana. Madamu fiha. Selama kaum Jabbarin itu berada di Palestina, kami tak akan masuk. Bahkan saking kurang ajarnya Bani Israel ketika itu, dia suruhlah Musa alaihissalam dan Tuhannya pergi berdua. Idhaba, pergilah engkau berdua. Faqatila innaha huna qaidun. Pergi ke Musa dengan Tuhanmu, kami duduk-duduk di sini. Kalau engkau menang nanti kabari, kalau mati, mati sendiri. Begitulah dahulu Bani Israel kurang ajar kepada Nabi Musa alaihi salam. Dan itu belum seberapa Bapak Ibu, belum seberapa. Bani Israel ini kejam. Nabi dipenggal, Nabi Zakaria, Nabi Yahya digergaji, dan masih banyak lainnya. Disebutkan oleh Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah, dalam satu hari itu mereka sampai membunuh 10.000 Nabi. Karena Nabi itu jumlahnya banyak. Yang disebutkan dalam riwayat 124.000. Minhum man qasasna alaik wa minhum man lam naqsus alaik. Ada di antara nabi-nabi itu yang kami ceritakan, ada yang tidak kami ceritakan. Nah, itu Imam Mahdi akan menjadi imam di Masjid Al-Aqsa. Kapan masa itu Ustaz? Wallahu a'lam bishawab. Kita tak tahu. Tapi jangan pula sampai tidak berjuang gara-gara menunggu Imam Mahdi. Ada sebagian orang ini tak usahlah kita berbuat sekarang ni Ustaz. Yang penting nanti kita tunggu saja Imam Mahdi. Kalau Imam Mahdi dah datang, maka kita akan ikut. Tidak pula seperti itu. Mesti berusaha semaksimal mungkin. Kita bantu saudara kita di Palestina, ya. Kita bantu semampu kita. Ada uang bayar zakat, ada uang zakat kita salurkan ke sana. Ada sedikit harta kita yang berlebih, kita salurkan untuk saudara kita. Karena ketika kita meringankan beban saudara kita di dunia, Allah akan ringankan beban kita di akhirat. Mahdi. Apa artinya Mahdi? Mahdi artinya orang yang diberi petunjuk. Apakah nama asli daripada Imam Mahdi yang muncul di akhir zaman itu Mahdi, atau itu nama lain? Namanya bukan Mahdi. Namanya Muhammad bin Abdullah. Jadi nama Imam Mahdi itu persis seperti nama Nabi Muhammad. Namanya Muhammad bin Abdullah. Beberapa waktu yang lalu ada yang cerita ke saya, katanya Imam Mahdi itu enggak ada nanti Ustaz. Kenapa enggak ada? Karena keturunan Nabi itu terputus. Kan Nabi enggak punya anak laki-laki yang sampai menikah melahirkan generasi. Anak Nabi Muhammad yang memiliki anak siapa? Fatimah Zahra. Dari 4 bersaudara perempuan yang hidup sampai menikah. Zainab, Ruqayyah, Ummi Kulsum, kemudian Fatimah Zahra. Fatimah Zahra memiliki anak bernama Ali, Hasan dan Husain. Kalau Ali itu lakinya, Ali laki dia. Ali itu anak siapa? Anak paman Muhammad. Berarti Nabi Muhammad menikahkan anak perempuan kandungnya dengan
ponakannya, boleh? Kalau dalam Islam boleh, tapi kalau di kampung kita enggak boleh. Nikah sesuku enggak boleh, kata dia. Betul lah, satu suku banyak kali, satu orang boleh. Kalau sesuku, apalagi sekantor, Pak. Sekantor nikah itu banyak. Enggak, ini gurauin aja. Nah, itu anak daripada Fatimah Zahra, Hasan dan Husain. Keturunan Mahdi itu pasti ada. Kalau ada yang mengingkari siapapun dia. Karena kita dengar juga ada yang mengatakan enggak ada keturunan Mahdi. Keturunan Rasul itu terputus. Maka coba lihat hadis ini. Hadis riwayat Imam Abu Daud an Ummi Salamah, dari Ummi Salamah. Qalat, berkata, sami'tu Rasulullah, Rasul bersabda, al-Mahdiyu min itrati, Mahdi itu keturunanku. Nabi menyebut langsung. Berarti kalau ada yang mengatakan keturunan Nabi terputus, dia secara tidak langsung sudah mengingkari keberadaan hadis ini. Ya, katanya ustaz itu di Pekanbaru. Tak tahu saya siapa ustaznya. Intinya nanti Bapak Ibu, kalau ada yang mengatakan tidak ada Imam Mahdi, terputus nasabnya ke Rasulullah, karena nasab itu dari ayah, kata dia begitu. Ya enggak selalu dari ayah, tergantung tradisinya. Ada sebagian daerah itu nasab dari ibu. Dari mana? Dari sumber dari ke ibu. Ya. Kalau Sumatera Utara ke bapak. Jadi ini bukan menjadi alasan syar'i bahwasanya tidaknya memiliki anak laki-laki terputus. Mungkin saja ada bapak-bapak ini tak punya anak laki-laki. Mungkin saja ibu-ibu tak punya anak laki-laki perempuan. Apakah nasabnya terputus? Ini kata Nabi, al-Mahdiyu min itrati, Mahdi itu dari keturunanku, min waladi Fatimata, dari anaknya Fatimah. Jadi jelas di sini Bapak Ibu. Insya-Allah. Ya. Masya Allah, luar biasa. Kalau saya ngaji di sini memang tawaduk Bapak-bapak sini. Insya Allah. Apa karena pembahasannya sedap atau memang AC-nya yang dingin? An Abdullah ibni Mas'ud, dari Abdullah bin Mas'ud anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, "Lau lam yabqa minad dunya illa yaumun." Sekiranya tidaklah tersisa di dunia ini satu hari, la tawwalallahu zalikal yaum, maka Allah akan panjangkan hari itu. Maksudnya, kalau di dunia ini tinggal satu hari dan Mahdi juga belum diutus, maka Allah akan panjangkan hari itu sampai diutus. Itu maknanya. Berarti Mahdi itu pasti akan diutus. Hatta yab'atsa fihi rajulan, sehingga akan ada seorang laki-laki diutus minni, dariku, au min ahli baiti, atau dari keluargaku. Yuati usmuhu ismi, namanya itu seperti namaku, wasmu abihi ismu abi, nama bapaknya persis seperti nama bapakku. Wa qala wa hadithu Sufyan, la tadhhabu aw la tanqadid dunya, tidak akan berakhir dunia ini hatta yamlikal araba rajulun, sehingga seorang laki-laki Arab seorang laki-laki menguasai bangsa Arab. Jadi ketika itu Bapak Ibu, Imam Mahdi bukan bangsa Melayu Sumatera ini saja, Jawa, bukan, dia menguasai bangsa Arab. Sampai nanti bangsa Arab itu tunduk semuanya. Nah, ini masanya kapan? Hari ini saja kita lihat bangsa Arab terkotak-kotak, susah untuk disatukan. Berarti kalau kita merujuk kondisi dunia hari ini, keberadaan atau kehadiran Imam Mahdi masih sangat jauh sekali, sampai nanti dia, orang ini, Imam Mahdi ini, menguasai kaum bangsa Arab. Kapan masa itu? Bisa jadi suatu saat ada momen tertentu yang kemudian memaksa seluruh orang Arab mau tak mau harus membela, harus mengangkat seorang pemimpin yang bernama Muhammad bin Abdullah. Sehebat apapun Mossad itu. Mossad itu tahu Bapak Ibu? Intelijen luar negeri Israel. Kalau intelijen dalam negeri, intelijen dalam negeri mereka apa namanya? Sinbad.
Sinbad itu intelijen dalam negeri Mossad, Israel. Kalau Mossad intelijen luar negeri Israel. Nah, sehebat apapun mereka, mereka tak akan bisa mendeteksi yang namanya Imam Mahdi di akhir zaman. Kalau mereka bisa mendeteksi, tentu mereka sudah menyelesaikan tugasnya sebelum orang ini tumbuh. Jadi tidak serta-merta identitas orang yang menjadi pemimpin akhir zaman itu diketahui oleh khalayak ramai. Akan dirahasiakan oleh Allah sampai nanti diangkat menjadi pemimpin. An Ali qala Rasulullah al-Mahdiyyu minna. Mahdi itu keturunan kami, ahli baiti yuslihullahu fi lailatin. Allah akan memperbaiki dirinya satu malam suntuk. Inilah dalil-dalil yang menjelaskan. Tempat lahir. Di mana kira-kira lahirnya? Itu nama. Tempat lahir merujuk kepada banyak kitab, di antaranya Muhammad bin Rasul Barzanji. Kata Imam Al-Barzanji dalam kitabnya Al-Isya'atu li Asratis Sa'ah, menukil dari Abu Nu'aim bahwasanya Imam Mahdi lahir di Madinah. Madinah itu kota Madinah Al-Munawwarah, bukan Mandaling Natal. Betul-betul Madinah. Lahir di kota Madinah. Sementara menurut Imam Al-Qurtubi lahir di Maroko. Kok jauh perginya Ustaz ke Maroko? Karena ketika Syarif Hussein yang menguasai Mekah ketika itu, dan Mekah dikuasai oleh King Abdul Aziz yang sekarang anak-anaknya yang menjadi raja di Saudi Arabia, Syarif Hussein ini ngungsi ke Maroko, Maghrib. Kemudian mereka beranak pinak di sana. Maroko itu di mana posisinya? Afrika Utara. Kalau di peta itu di mana dia? Ketika Iran mengirim rudal, melewati Maroko enggak? Ya, melewati Maroko. Ini Iran, ini Irak sampainya, ini Maroko. Jadi mesti melewati satu negara. Begitulah hebatnya rudal Iran itu Bapak Ibu. Bisa terbang 2000 kilo. Jadi 2000 kilo tembakkan dari sini sampai ke 2000 kilo yang ke depan sana, itu bisa tepat sasaran. Kenapa hal itu bisa terjadi? Karena kemajuan teknologi. Selama adanya satelit, dimanapun orang itu sembunyi, kecuali dalam tanah ya, dalam tanah yang sangat jauh sekali, baru tak bisa. Tapi selama di dunia ini dan satelit sampai ke situ, maka akan mendapatkan titik koordinat. Begitulah kecanggihan rudal yang diproduksi oleh negara-negara maju. Jadi lahir di Maroko. Kenapa di Maroko? Karena Syarif Hussein lari ke Maroko sebab ada yang mengatakan Al-Mahdiyyu min waladi Hussein. Satu riwayat. Mahdi itu dari keluarga Hussein. Tapi riwayat lain mengatakan tidak. Al-Mahdiyyu min waladi Hasan. Karena Mahdi itu dari keturunan Hasan. Sebab Hussein meninggal di usia yang sangat muda. Beda dengan pemahaman Syiah. Kalau Syiah meyakini imam yang ke-12 adalah Imam Mahdi mereka. Jadi Syiah itu punya 12 imam. 12 imam ini maksum sama seperti Nabi. Coba ikuti saya. Ali, Hasan, Hussein, Ali Zainal Abidin, Muhammad Al-Bakir, Ja'far Shadiq, Musa Al-Kazim, Ali Ar-Ridha, Muhammad Al-Jawad, Ali Al-Hadi. Kemudian satu lagi yang 11 lupa saya nama, yang ke-12, yang 11 Hasan Al-Askari, yang 12 Imam Mahdi Al-Muntazir. Bisa diulang itu Bapak Ibu? Itu namanya imam-imam Syiah. Bagi mereka imam-imam ini sama seperti Nabi. Maksum, mereka tidak berdosa. Itu disebutkan oleh Muhammad Ya'qub Al-Kulaini dalam kitabnya. Karena Syiah ini mereka punya imam tersendiri, punya kitab-kitab hadis, kitab akidah, kitab fikih, dan punya rijalul hadis, dan mereka punya disiplin ilmu sama seperti ahlu sunnah. Kita punya kitab hadis, Sahih Bukhari Muslim, mereka punya kitab hadis juga.
Kita punya kitab fikih, mereka punya kitab fikih. Kita punya kitab tasawuf, mereka punya kitab tasawuf. Semuanya mereka memiliki. Dan mereka itu lebih cepat mengikuti perkembangan zaman. Makanya Syiah itu maju dari segi peradaban, segi teknologi hari ini. Karena mereka itu banyak pemikir-pemikir yang kemudian banyak ilmuwan saintis yang mengembangkan negara mereka. Dan mereka tak menyibukkan diri dengan perkara khilafiyah. Sementara umat Islam masih menyibukkan, kau berjanggut kau sunnah, kau ndak. Kalau kau celana kakinya, asik itu aja dari dulu. Ini kunut tak kunut, ini bid'ah, ini masuk neraka. Padahal pembahasan itu sudah selesai oleh para ulama. Sehingga kemudian inilah membuat umat Islam itu secara tak langsung pemikirannya mundur. Asik itu aja. Begitu nanti tahun baru sudah masuk Maulid Nabi, dah heboh pula di situ setiap tahun. Nanti pengucapan selamat Natal dah heboh pula di situ. Padahal sudah selesai oleh Buya Hamka. Oleh karena itu, ini salah satu penyebab inkhitatul muslimin, kemunduran kaum muslimin, karena masih membahas yang bersifat furu'iyah tadi. Hari ini kita tengoklah Bapak Ibu, di Indonesia ini kampus universitas mana yang sudah menghasilkan rudal? Enggak ada. Ada satu, kampus Muhammadiyah. Kampus Muhammadiyah Ahmad Dahlan di daerah, kalau enggak salah di daerah Jawa, Surabaya. Coba cari nanti. Selebihnya jarang sekali. Lahir di Maroko. Jadi orang Maroko mengatakan Imam Mahdi itu dari Maroko karena keturunan Syarif Hussein ketika dikejar oleh King Abdul Aziz meninggalkan Mekah, akhirnya mereka tinggal di Maroko, dan keturunan raja-raja Maroko itu bergelar Al-Husaini atau Al-Hasani. Cobalah Bapak Ibu cek namanya, Al-Hasani, ujung-ujung itu ada Hasan, berarti kalau disebut Al-Hasan keturunan Al-Hasan. Dan guru-guru kami di Mesir banyak yang bergelar seperti misalnya Syekh Ali Jum'ah, kalau tak silap saya itu Al-Hasani, kalau tak silap saya, atau Al-Husaini. Dosen kami Syekh Jabir Al-Husaini. Ini keturunan daripada Al-Hasan ataupun Al-Husain. Nah, ciri-ciri fisik, ini perlu saya jelaskan ciri-ciri fisik agar nanti orang datang kepada Bapak Ibu tidak latah ikut. Saya punya pengalaman pribadi. 2 tahun saya menjelaskan tentang akhir zaman ini di satu masjid di Pekanbaru. Hasilnya setelah 2 tahun itu mengajak saya untuk berbaiat kepada Imam Mahdi dia. Imam Mahdi dia, Pak. Versi dia. Karena akan banyak orang-orang yang mengaku Imam Mahdi. Jadi kalau dia mengaku Imam Mahdi, mana tahu nanti Bapak Ibu duduk-duduk di warung kopi, jumpa di pasar, punya cerita, saya ini helper Mahdi, kata dia. Helper itu tim sesnya Imam Mahdi. Sebutkan namanya siapa, asalnya mana, kemudian ciri fisiknya seperti apa. Ciri fisiknya, an Abi Sa'id Al-Khudri qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-Mahdiyu minni, Mahdi itu keturunanku. 1. Berarti kalau disebut keturunan Nabi, orang Ocu tak masuk, orang Batak tak masuk, orang Minang tak masuk. Orang apa lagi yang ada di Pekanbaru ni? Orang Bugis tak masuk. Dari Nabi. Keturunan orang Arab. Ajala jabahah, yaitu dahinya lebar. Dahinya lebar. Kemudian aknal anfi, hidungnya mancung. Dahinya lebar, hidungnya mancung. Dia mengaku Imam Mahdi, tapi hidungnya pesek, berarti tak masuk. Dia mengaku Imam Mahdi, tapi jidatnya kecil, tak masuk. Dalam riwayat lain disebutkan Imam Mahdi itu badannya tegap, tak buncit. Iku parut juga ada mengaku Imam Mahdi loh. Dari situ bisa kita deteksi. Namanya Muhammad bin Abdullah, keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jidatnya lebar, bahunya bidang, fisiknya kuat. Itu Imam Mahdi ketika itu. Kemudian
Dalam riwayat ini disebutkan kulitnya kekuning-kuningan. Bukan orang hitam berarti. Bukan pula orang putih. Badannya bidang seperti Bani Israel. Kuat kokoh. Kemudian, apa lagi tandanya? Hidungnya mancung. Nah, yamla'ul arda qistan wa adalan kama muli'at jawran wa zulman yamliku sab'a sinin. Dia akan menguasai dunia ini selama 7 tahun lamanya. Nah, 7 tahun itu apakah 7 tahun hitungan kita atau tidak, wallahu alam. Tapi kalau kita merujuk 7 tahun, selama 7 tahun itu akan tercipta keadilan dan kesejahteraan yang menyeluruh sehingga umat Islam tidak mendapatkan diskriminasi sama sekali. Dan sebelumnya keadaan umat Islam itu sangat-sangat sulit sekali. Sehingga kemudian itulah yang mengundang kehadiran Imam Mahdi ke bumi ini. Jelas di sini Bapak Ibu? Al-Mahdiyu min waladi wajhukal kaukab. Mahdi dari anak keturunanku bagai bintang kejora, berarti bercahaya wajahnya. Al-launu launu arabiyun, warna kulitnya kearab-araban, bentuk badannya seperti Bani Israel, berarti badannya kokoh. Itu disebutkan oleh Ibnu Hajar Al-Haythami dalam kitab As-Sawa'iq Al-Muharrafah. Lalu kemudian tanda-tanda kemunculan. Tanda-tanda kemunculan. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Annal mahdiyya", maksudnya Mahdi itu la yakhruju, tidak akan muncul hatta tuqtalan nafsu zakiyatu, sehingga jiwa-jiwa suci dibunuh. Jiwa-jiwa tak berdosa terbunuh. Fa idza qutilatin nafsu zakiyatu, ketika jiwa-jiwa suci ini terbunuh, ghadiba alaihim man fis sama wa man fil ardi, murka seluruh makhluk yang ada di langit dan seluruh makhluk yang ada di bumi. Fa'atan nasa mahdiyu, lalu kemudian orang-orang mendatangi Mahdi, mendatangi orang-orang. Fazaffuhu kama tuzafful arusu ila zawjiha lailata ursiha, lalu kemudian mereka mengarak Mahdi itu seperti layaknya pengantin diarak ke pasangannya. Wa huwa yamla'ul arda qistan wa adalan wa tukhrijul ardu nabataha, lalu kemudian dia menciptakan kesejahteraan dan keadilan sehingga kemudian bumi menumbuhkan tumbuhan yang subur dan langit menurunkan hujan. Wa tan'amu ummati fi wilayatihi ni'matan, maka umatku ketika itu hidup dalam kenikmatan lam tan'amha qattu, yang sebelumnya mereka belum pernah merasakan. Begitulah nanti kondisi di akhir zaman, bahwasanya semuanya serba subur. Dan hari ini Bapak Ibu sudah mulai arah ke sana. Arahnya semuanya serba mudah untuk didapatkan. Kalau ayam 3 minggu, 2 minggu jadi. Tumbuhan sekian minggu jadi. Cabai sekian. Suatu saat nanti, wallahu alam, apakah itu melalui teknologi yang kemudian sekali tanam seminggu jadi. Keadaan ketika itu sangat-sangat sejahtera. Segala kebutuhan melimpah ruah. Begitulah kondisi ketika Imam Mahdi itu muncul. Lalu kemudian dalam riwayat lain disebutkan an Sauban, dari Sauban, qala Rasulullah yaqtatilu inda kanzikum salasatun, akan berperang di pembendaharaan kalian 3 kelompok. Kulluhum ibnu khalifati, semua mereka itu anaknya khalifah. Anak khalifah jangan dipahami anaknya Salman, Raja Salman. Raja Salman nanti akan berperang anak Raja Salman ini. Sebutlah namanya, tak boleh menyebutkan nama. Anak khalifah, khalifah yang mana? Apakah Arab Saudi itu disebut anak khalifah? Apakah mereka khalifah? Maka tidak. Maka di sini disebutkan kulluhum, semua mereka itu ibnu khalifatin, anaknya khalifah. Thumma la yasiru ila wahidin minhum, maka pembendaharaan Makkah itu tidak satu pun yang sampai ke tangan mereka. Mereka memperebutkan pengaruh Makkah yang begitu kuat. Di situ lumbung-lumbungnya kehidupan. Mereka memperebutkannya sedemikian rupa, namun ternyata tidak satu pun dari mereka yang mendapatkannya.
Summa tatlu rayatus sudu min qibalil masrik. Sesudah itu muncul bendera hitam dari arah timur. Bendera hitam ini bertuliskan la ilaha illallah. Fayaqtulunakum qatlan. Lalu mereka itu berperang. Summa lam yuqtalhu qaumun summa zakara syai'an la ahfazu. Lalu kemudian mereka terus berperang. Fa idza ra'aitumuhu, kata Nabi, apabila kalian hidup di zaman itu dan kalian melihat tanda-tanda yang kami sebutkan tadi, fabayi'uhu, maka berbaiatlah kalian walau habwan, meskipun kalian merangkak ala salji, di atas salju. Nah, khalifah ketika itu yang seperti disebutkan hadis-hadis sebelum ini adalah kesepakatan seluruh umat Islam. Jadi bukan sekelompok umat Islam, mayoritas umat Islam yang menyokong kehadiran pemimpin umat ketika itu. Nah, kapan ini terjadi? Wallahu alam bisawab. Kalau menengok kondisi hari ini, ya, bagaimana umat Islam diperlakukan secara tak manusiawi, umat Islam itu sendiri terkadang masih berbeza pendapat. Bahkan di kalangan internal itu sendiri masih berbeza pendapat. Jangan dibela karena dia Syiah. Ada kelompok mengatakan jangan dibela orang Palestina itu, yang dibela pejuang-pejuang itu, mereka Syiah. Itu saja sudah mematahkan semangat. Padahal cukup diam saja terhadap ucapannya itu sudah cukup sebenarnya. Tapi kemudian entah bagaimana sehingga kemudian ucapan-ucapan itu dapat menyakitkan hati umat Islam yang lain. Kalau tak mampu membantu, ya sudah, jangan memprovokasi orang untuk tidak ikut membantu. Doakan saja. Jangankan orang Islam yang tertindas, non-Muslim sekalipun yang tertindas wajib kita bela. Apalagi orang Islam, apalagi anak-anak yang tidak berdosa. Jangankan anak-anak Muslim, anak-anak non-Muslim saja yang mengalami hal seperti itu, selaku umat Islam mesti kita bela. Lalu kemudian umur dibaiat. Umur berapa Imam Mahdi itu dibaiat? Banyak riwayat. Ada yang mengatakan dari Ali bin Abi Thalib, Mahdi diutus antara umur 30 sampai umur 40 tahun. Kemudian orang ini mengatakan Mahdi sudah lahir tahun 82. Berarti tahun 82, 2022 umurnya sudah genap 40 tahun. Sekarang sudah 2025, berarti dah lewat, berarti sudah ditunda, enggak jadi. Jadi jangan patok umur kelahiran, sebut pula KTP-nya 82. Nah, mungkin sekarang dia mengucapkan kelahiran 86. Berarti kalau 86 umur 40, berarti 2026. Besok selesai pula 2026, tak juga Imam Mahdi muncul. Ada riwayat lain mengatakan dari Abdullah bin Haris berkata Al-Mahdi akan keluar pada umur 40 tahun, sama. Yang ketiga dari Samit dari Ka'ab berkata Al-Mahdi diutus pada umur 51 tahun. Ada riwayat lain mengatakan Imam Mahdi dibaiat pada umur 60 tahun. Jadi banyak riwayat, tak bisa kita katakan satu riwayat saja. Tempat dibaiat, di mana Imam Mahdi dibaiat? Di depan Ka'bah. Berapa jumlah orang yang membaiat? 314, sama seperti jumlah perang Badar. An Ummi Salamah, dari Ummi Salamah qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bay'u li rajulin baina rukni wal maqam iddatu ahli badrin. Dari Ummu Salamah berkata Rasul bersabda, seorang laki-laki akan dibaiat di antara rukun Hajar Aswad dan Maqam Ibrahim. Ini Hajar Aswad, ini Maqam Ibrahim, di situlah nanti akan dibaiat yang jumlah mereka sebanyak pasukan perang Badar. Sedikit cuma Bapak Ibu. Nah, apakah ini nanti teknisnya dari Pekanbaru satu, ketua masjid dulu yakin misalnya Pak Oile yang masuk sana. Satu misalnya. Ketua Masjid Agung An-Nur satu. Misalnya kalau begitu. Atau dari satu provinsi satu. Gubernurnya misalnya kan, satu diutus. Itu pun tak cukup kalau seluruh dunia nak cukup. Bisa jadi satu negara satu. Bisa jadi Prabowo. Tak tahu kita. Wallahu alam.
Tak bisa kita pastikan. Yang jelas jumlah yang membaiat nantinya sebanyak 314 orang. Dari mana mereka? Bisa jadi dari ormas-ormas. Mungkin saja dari Muhammadiyah satu, dari Perti satu. Mungkin enggak? Wallahu alam bisawab. Tak tahu kita. Jadi ini bukan ranah manusia untuk memastikan itu. Yang jelas jumlahnya sebanyak 314. Siapa orang itu? Kalau dibuat nanti pendaftaran Bapak Ibu, pembaiatan Imam Mahdi di Mekah, silakan utus delegasi dari ormas masing-masing katanya. Satu orang utus dua, berlebih. Berarti hadis ini hadis yang salah atau teknis yang keliru. Tentu teknis yang keliru. Karena ketika itu umat manusia tidak ada yang meminta-minta, memang kesadaran diri dan meyakini ketika itu itulah Mahdi dengan ciri-ciri yang disebutkan tadi. Berapa jumlahnya? 314 orang. Siapa mereka? Bisa jadi ibu-ibu Nurul Yakin kan? Cari tiketnya bingung pula mau berangkat nanti. Pas ketika pembaiatan, rupanya kabut asap di Pekanbaru. Tak jadi terbang, ditunda. Kan tidak-tidak saja namanya itu. Jadi tidak seperti itu. Ya Bapak Ibu. Ya mudah-mudahan yang khusyuk mendengarkan kajian saya tak salah paham nantinya. Karena kalau salah paham, Pak, saya pernah kajian subuh itu salah paham Bapak itu. Katanya, saya datang kedua kali ke masjid yang sama. Kemudian Bapak itu ngomong ke saya, Ustaz, karena saya membahas tentang kematian. Dulu di sini ada ustaz yang mengatakan azab kubur tidak ada. Oh, ngeri lah Pak, saya bilang. Iya. Dari Palas ustaz. Saya lah tu Pak dari Palas. Iya, katanya enggak ada azab kubur. Enggak mungkin, saya bilang. Hadisnya sahih ada azab kubur. Tapi benar ustaz, enggak ada azab kubur. Mungkin Bapak salah dengar kali. Enggak, saya dengar. Mungkin begini maksudnya Pak. Yang azab itu bukan di dalam kubur, tapi di alam kubur. Dalam kubur tidak ada azabnya. Di dalam kubur, dalam tanah. Karena terkadang ada orang punya kubur, kadang tidak. Tapi di alam kubur, rupanya Bapak ini saking khusyuknya, pagi itu setengah-setengah dia dengar. Itulah penyebabnya. Salah paham. Mudah-mudahan jamaah kita tidak demikian. Amin. Aminkan aja dulu insyaAllah. Tugas dan masa berkuasa terakhir. Tugasnya apa Imam Mahdi? Mahdi tugasnya menciptakan keadilan. Masa berkuasanya lebih kurang 7 tahun saja. Jadi tak lama. Nah, ciri-ciri pengikut Imam Mahdi. Kira-kira ada tak wajah-wajah jemaah kita ni? Ciri-ciri pengikut Imam Mahdi. Dia tak nyebut orang Bapak Ibu, tak nyebut etnis. An Jabir bin Abdullah yaqulu sami'tu Rasulullah la tazalu ta'ifatun min ummati, akan senantiasa ada dari umatku yuqatiluna 'alal haqqi, mereka tegak di atas kebenaran. Itulah ciri-cirinya. Jadi bukan orangnya, bukan statusnya, bukan latar belakangnya, dia tegak di atas kebenaran. Bisa jadi dia ulama tapi tidak tegak di atas kebenaran. Kok bisa Ustaz? Ulama? Ya, karena Imam Ghazali itu membagi ulama, ada ulama su, ulama jahat. Ada ulama yang menjual belikan agama. Dari dulu sampai hari ini selalu ada. Dulu namanya Bal'am bin Ba'ura. Dia jual akidah agamanya ke pemimpin zalim yang bernama pemimpin Kan'an, bangsa Jabbarin. Itu kisahnya jelas di dalam Al-Quran. Jadi orang yang tegak di atas kebenaran, tidak mau bekerja sama dengan kezaliman. Zahirina ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat mereka tak bisa diajak negosiasi. Fayanzilu Isa, sampai kemudian turun Nabi Isa. Nah, kalau sudah turun Nabi Isa, karena nanti Imam Mahdi akan menciptakan keadilan, akan menciptakan kedamaian, sementara Yahudi kalau dunia tak kacau, tidak sukses mereka. Karena kalau dunia ini aman-aman saja, tak ada gelombang. Bagi mereka gelombang itu untuk menentukan arah masa depan. Maka dibuat gelombang. Jadi kalau enggak ada gelombang itu Bapak Ibu, hidup itu lurus saja. Kalau lurus, bagaimana mungkin bisa ekonomi hidup?
Maka kemudian setelah itu akan muncul Dajjal. Setelah Imam Mahdi ini berkuasa menciptakan keadilan, maka di sana muncullah Dajjal.